Dengan sedikit analisa dari Miramar yang kedua ya, karena tadi seru banget, tapi serunya itu di 5678 ya. Dan untuk dari arah pesawat jam 11 menuju ke arah jam setengah 6. Nah, itu dengan flight path seperti tadi dengan juga opening circle yang berada di bagian tengah pas. Jadi ini nggak terlalu banyak kejutan-kejutan yang bisa dilakukan oleh semua tim, kejutan-kejutan dadakan juga karena ya zonanya di tengah, mereka juga memang udah spawn di sana, mending mereka ngeload, nge-scrap. Mungkin kalau yang kita bisa lihat ya dari perubahan dari circle yang pertama menuju ke dalam circle yang kedua adalah bagaimana Elite United Team berjumpa dengan Nova. Ya, jadi ini terjadi tukar-tukaran pemain dari kedua tim ini di mana dari Nova sebenarnya mereka terlebih dahulu kehilangan salah satu M-star mereka ya. Sayang sekali untuk Nova sendiri karena order harus dipulangkan sebagai pemain yang pertama ya. Tapi satu tukar dua sebenarnya. Dan itu kayak berlangsung lama tahan-tahanannya sementara untuk tim yang lain mereka masih melakukan loot juga balik lagi dengan arah circle yang pertama yang memang mengarah di bagian tengah jadi zona 1, zona 2. Ya sudahlah ya. Dan masuk lagi setelah itu Elite United Team adalah tim pertama juga yang kembali ke lobby setelah fight yang cukup panjang tadi. Dimulai circle yang pertama, masuk ke circle yang kedua, yaitu ada 14 menitan lah ya. Mereka saling duel-duelan satu sama lain dan akhirnya Elite United Team adalah tim pertama yang dibalikin ke lobby. Nah, mulai seru masuk ke dalam circle yang ketiga. Ini udah mulai panas sesuai dengan namanya Miramar. Yang memang padang pasir banget. Circle-nya kali ini tidak mendonat, tidak berada di bagian tengah, tapi geser. Nah, ini kalau circle udah geser di bagian dari Miramar dan pergeserannya ini cukup menguntungkan ya untuk dua tim Indonesia, Aerowolf, Limax yang sudah berada di dalam. Dan jangan lupakan juga Bigetron Red Aliens dengan lokasi yang berada sebelah-sebelahan juga dengan Aerowolf Limax. Sedangkan untuk tim yang lain yang berada di luar sana semacam Execute, ada Navi juga, Archer, RRQ bahkan yang kali ini senior yang bermain untuk RRQ Athena dan juga ada Blue Beast. Jadi mereka masih berlomba-lomba untuk masuk ke dalam zone. Dan untuk circle yang ketiga nggak jatuh korban sama sekali ya. Nggak jatuh korban sama sekali untuk circle yang ketiga. Mungkin di akhir-akhir baru ada satu tim yang balik lagi ke lobby yaitu Navi yang berada di luar dan Navi yang berjuang mati-matian untuk bisa masuk ke dalam zone. Nah, untuk circle ketiga, bonusnya untuk ke circle yang keempat adalah agak donat dikit tapi mengarah ke bagian bawah dan itu menguntungkan untuk dua tim Indonesia, Bigetron Red Aliens dan juga Aerowolf. Balik lagi untuk Bigetron Red Aliens terutama ya karena nanti lawan-lawannya akan masuk dari sisi barat. Nah, ini sisi yang bakal penuh banget untuk tim-tim yang lain juga. Dan kita bisa perhatikan bahwa ada A1, ada Archer, ada Blue Beast. Nah, 3 saingan-saingan yang bakal masuk dari sisi barat selatan. Sementara untuk bagian utara agak cukup penuh sebenarnya bagian utaranya karena Execute lagi dan lagi. Execute di sini mereka bermain sangat pasif sekali. Mereka ada di luar zone dan mereka harus bertarung dengan Blue Zone. Terlepas daripada juga mereka bertarung dengan tim Secret dan juga ada Footballist. Dan kita akan melihat untuk head to head dari Bigetron Red Aliens bersama dengan Nova XQF. Ini dia Bigetron Red Aliens ya. Dan ini adalah head to head untuk match terakhir di mana Bigetron Red Aliens 2536 dan juga 2336. Damage receive-nya 1200 dan 1300. Skills-nya 20. Berbanding dengan 12 ya. Nova juga diam-diam banyak banget. Knock 13-11 dan survive-nya lebih lama Bigetron Red Aliens. Tapi Nova terlebih dahulu udah makan tim lain yang ada di bagian luar. Kita lihat memang 20 adalah total kill terbaik untuk malam hari. Tapi total damage terbesar masih dipegang oleh tim Footballist tadi dengan nyaris hampir mencapai angka 3000. Dan ya XQF Nova ya ini luar biasa juga. Mereka tim yang pertama yang harus kehilangan satu anggota terlebih dahulu di pembukaan. Tapi ternyata bisa mengkoleksi 12 total kill. Jadi cukup banyak untuk tim Nova sendiri. Dan mari kita balik untuk analisa dari zona 3 menuju yang keempat ya. Dimana untuk zona yang keempat kalau dilihat-lihat pergesekannya adalah antara Archer yang ketemu dengan Navi ya. Dan ini dari kedua tim ini sebenarnya mereka masih cukup dekat tadi dengan Blue Zone. Dan Navi harus kembali ke lobby dan menyisakan Archer hanya dengan 2 pemain. Dan ini dia untuk match ranking kita masih untuk Miramar yang terakhir teman-teman. Yang dimana Bigetron Red Aliens bus meledak ya. Meledak bun. 35 total point kill. Terus ada Nova dengan 24 poin, Guts N 11, Execute
Dengan pola permainan yang lambat banget, ini menurun banget buat execute, tapi ya temponya mereka turunin, tapi M-nya nggak turun sama sekali. Ada Aerowolf Limax juga, masih dengan posisi top 5, 8 poin. DRS Power 88 dan juga Footballist dengan 5 kill point yang didapatkan oleh mereka. Jadi masih cukup strong ya buat Footballist, mereka masih masuk loh di halaman yang pertama dengan 5 kill point yang didapatkan. Dan kalau kita lihat ya dengan kill point 20, 12, ini borongan-borongan seperti ini. Mungkin bakal ada tim yang nggak dapat poin lagi sama kayak di game yang sebelumnya 5 tim. Apakah di sini kita akan melihat 5 atau 4 tim yang nggak dapat poin sama sekali atau hanya 2? Let's see. Tapi ini dia. Dapat poin semua ternyata, tapi dengan nilai yang kecil-kecil semua. Loops Esports 4, Team Secret 4, Navi 3. Sisanya berbagai poin sama dan ceria. Bluebees A1, RRQ Athena, Archer Gaming dan juga Elites United Team hanya dengan 1 poin saja ya. Setidaknya masih ada hadiah hiburan. Jadi untuk match pembukaan dan juga match penutupan ternyata Miramar masih cukup oke lah ya. Dapetin poin-poin rata 1-1-1-1 sampai bawah. Dan zona keempat tadi balik ini. Zona keempat ini seru loh. Archer lawan Navi, menang Archer kan. Dan setelah itu juga di mana Archer harus tumbang di tangan Bigetron Red Aliens. Nah, di sini Bigetron sudah mulai aktif ya untuk zona yang kelima, di mana mereka sudah berhasil untuk memulangkan Archer, dan zona kelima sendiri agak bounce sedikit ke bagian tengah ya, berarti naik ke atas menyebabkan dari Bigetron juga harus jalan, terus ada juga Aero Flimax jalan, A1 harus jalan. Execute juga Power 88 bla 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 rata-rata. Dan untuk yang sudah berada di bagian tengah itu ada Nova, ada juga si Guts N, dan juga ada si RRQ Athena. 3 tim yang memang sudah berlomba-lomba dan mereka berada di outer zone untuk zona yang kelima. Yang sekali lagi di mana A1 ditumbangkan oleh Bigetron Red Aliens. Jadi memang mereka sudah mengambil kuda-kuda banget dan bisa menyapu bersih untuk seluruh lawan-lawannya. Dekat dengan Bigetron sendiri ada beberapa tim, dan zona ke-6 bounce ke player dari Bigetron Red Aliens. Dan ini dia untuk highlight kita Miramar yang kedua pada malam hari ini. Nah, ini duel yang panjang banget ya guys ya. Lu bisa lihat sampai dengan circle yang kedua. Nova ini belum kelar-kelar perang dengan Elite United Team, dan akhirnya mereka bisa buat nyapu bersih semuanya, meskipun memang kayak kita tahu Jimmy sempat buat ditumbangin, bisa di revive, tumbang lagi. Yang dimana juga untuk Archer sendiri bisa dapetin G9. G9 yang lagi pisah cukup jauh ya dari rekan-rekannya yang lain. Dan setelah itu Navi, nah ini bahas soal Navi juga, Navi yang cukup agresif sekali. Bermain di bagian luar membuat Navi yang tidak bisa bergerak terlalu jauh ya, karena dengan tipikal tim-tim yang sangat strong untuk fortifikasi. Ketika kita berada di bagian luar itu bukanlah posisi yang menguntungkan banget. Dan Bigetron Red Aliens di sini kalian bisa lihat bahwa setelah masuk ke dalam zona yang kelima, meskipun harus bergerak, tapi mereka bisa menyapu A1. Dan itu adalah poin penting banget ketika A1 yang sudah tersapu bersih itu membuat lebih lapang lagi ya jalan untuk Bigetron naik ke atas, sangat-sangat mulus sekali. Dan bahkan mereka juga mendapatkan tim yang kedua yaitu PW88 yang berada tepat di depan mereka. Sementara Aerowolf berjumpa dengan Nova yang kayaknya ini jalur mereka juga cukup dekat ya dengan Nova. Nova, Guts N, para boy juga masih bertahan, berjuang seorang diri, dan Execute hanya bisa bertahan seorang diri, ada di bagian tengah sana, berada di small compound. Dan dengan 3 tim terakhir kita lihat 17, 2 dan juga 1. Nades yang merontokkan Guts N dan juga Spray yang merontokkan lawan dia yang terakhir yaitu Nova yang berada di pos kedua ya. Jadi Nova sungguh strong banget, meskipun mereka fight di early, meskipun mereka harus kehilangan pemain mereka 2, tapi mereka masih bisa bertahan juga. Sementara ya buat yang lainnya kayak DRS yang gagal untuk masuk ke dalam zone, dan juga ada Aerowolf, ada Nova, di mana di positioning seperti tadi Nova memang mereka cukup kuat, mereka bisa memulangkan ya kedua tim tersebut. Dan Loop yang tadi juga Loop berada di bagian utara masih bisa masuk, tapi agak sulit untuk bisa masuk ya. Dan ini dia untuk top players kita di last map. Masih di Miramar kita Ryzen dengan 12 kill, double digit dan juga 1 assist. Disusul oleh Jimmy dengan kills 6, ada Zuxi dan juga Paraboy. Ini berbagi rata nih. 2 dan juga Jimmy, Paraboy, Ryzen dan juga Zuxi. 12, 6, 4 dan juga 4 ya. Jadi keempat pemain tersebut adalah top kill untuk map Miramar tadi, dan Ryzen sekali lagi membuktikan kelas dia
sebagai salah satu terminator kelas gak cuma nasional, tapi internasional ya. Dan udah masuk ke tahap global tadi, 12. Dan ya setelah kita membahas seluruh zone-nya tadi untuk Miramar yang kedua memang circle-nya pelan-pelan tapi ya at least untuk circle yang ke-6 dan seterusnya. Tadi Bigetron mereka sudah mendapatkan positioning dan mereka sudah menang jumlah yang kita tahu banget kalau Bigetron sudah membawa game masuk ke zona terakhir berarti dengan kuantitas yang sangat banyak sekali mereka akan mampu unggul dibandingkan dengan tim lain karena firepower dari masing-masing personal untuk tim Bigetron Red Alliance sangat strong, sangat kuat dan bisa kita saksikan tadi juga ya Ryzen bahkan 12 itu berarti separuh lebih loh, 60% dari total point kill yang didapatkan oleh Bigetron Red Alliance hanya dikoleksi oleh Super Magis seorang diri. Wow, dan sekaligus itu akan menutup map Miramar kita, masih di map Miramar yang kedua ya. Dan ini masih di weekdays yang minggu kedua. Hari yang pertama masih ada hari yang kedua lagi. Mereka akan siap-siap kembali untuk mereset mood mereka. Apakah mereka bakal sanggup untuk mengejar poin mereka. Tapi seharusnya dengan adanya Chicken Dinner hari ini, Bigetron Red Alliance mereka sudah cukup aman untuk bisa bermain nanti di Super Weekend. Tinggal bagaimana mereka bisa mendapatkan sela-sela lagi ya dari tim yang lain mungkin. Atau memainkan strategi yang lain juga. Mencoba untuk membaca lagi sesuatu yang baru. Karena kita tahu banget dari Bigetron Red Alliance seringkali memberikan kejutan-kejutan untuk kita semuanya. Dan tadi buat di Miramar, WWCD, apakah besok-besok kita akan melihat WWCD di map yang lain? Dan kita akan melihat siapakah yang mendapatkan winner Chicken Dinner untuk malam hari ini semuanya. Buat kalian yang ketinggalan untuk di map Erangel pembukaan kita ada 4 Angry Men. Di mana mereka berhasil WWCD 8 kill 7 knock. Ada execute di Miramar, ini dia yang mau bilang tadi. Tempo mereka sempat pelan setelah mendapatkan winner Chicken Dinner. Ada Arakio Athena di Sunhawk WWCD-nya dan Zeus di Vikendi. Footballist di Erangel dan juga Bigetron Red Alliance di Miramar. Dari poin killnya Footballist tadi 17 dengan damage stun-nya 2995. Tapi Bigetron membuktikan kalau mereka sangat kuat sekali dan dominan 20 poin kill dan tertinggi untuk hari ini ya, untuk weekdays kita yang sekarang. Tapi kalau soal damage memang nggak bisa dipungkiri, Footballist gede banget. Ya dan itu dia untuk 6 tim yang berhasil untuk mendapatkan winner Chicken Dinner pada malam hari ini. Dan itu kayak semuanya beda-beda ya satu sama lain. Pastinya besok mungkin hari yang jauh lebih bagus lagi untuk tim Indonesia yang lain yaitu buat Era of Limax. Mereka harus bisa lebih konsisten untuk berada di atas dan bisa menemani Bigetron Red Alliance nantinya bermain di Super Weekend. Karena untuk di hari yang pertama ya anggap aja pelajaran dan juga masih ada 4 map lain yang bakal dimainkan juga buat besok gitu loh. Dan itu dia sedikit analis dari Om Wawa untuk kalian semuanya dan akan menutup perjumpaan kita juga untuk malam hari ini dari sesi analis dan akan Om Wawa kembalikan kepada para caster kita. Silakan Jelly dan juga Sunsquee.